Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ATS kepabeanan dan ekspor impor. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hadi Abrizani, NPM 211240012 kelas 21C. Ya, ini pertanyaan pertama atau soal pertama itu kita jadi berkas saat ini berkomunikasi dengan Yokohama Feed Corps untuk mengekspor 1.500 ton palm kernel expeller dan dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta menuju Pelabuhan Yokohama, Jepang. Kedua pihak sepakat menggunakan Incoterms 2020, namun pembeli meminta penawaran dengan dua opsi yaitu FOB Tanjung Priuk dan CIF Yokohama. Jika kapal terlambat datang 2 hari dan terjadi kerusakan muatan 5% saat di pelabuhan muat, siapakah yang menanggung resiko pada masing-masing skema Incoterms, FOB dan CIF? Jelaskan alasannya. Eh, yang pertama, FOB, Free on Board Tanjung Priuk. FOB adalah skema Incoterms di mana penjual menyerahkan barang ketika barang telah dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat. Siapa yang menanggung? Ya, komponen ya biaya sampai barang on board itu penjual, risiko sampai barang on board itu penjual, risiko setelah barang on board itu pembeli, biaya pengapalan atau freight itu pembeli, asuransi itu eh, pembeli atau opsional. Next, kasus keterlambatan kapal atau dalam FOB, jika kapal terlambat datang selama 2 hari, risiko tetap pada penjual karena barang belum berada di atas kapal. Kedua, penjual bertanggung jawab terhadap segala potensi biaya tambahan akibat keterlambatan kapal sehingga proses membuat muatan selesai. Ketiga, penjual dalam hal ini PT Jadi Berkah perlu memperhitungkan kelancaran logistik untuk mengurangi keterlambatannya. Pada kasus kerusakan kargo atau dalam FOB, kerusakan barang sebesar 5% yang terjadi di pelabuhan muat sebelum barang melewati rel kapal menjadi tanggung jawab penjual. Penjual harus menanggung biaya penuh untuk kerusakan, memastikan bahwa klien menerima barang dalam kondisi sesuai kontrak. Ketiga, klaim asuransi atas kerusakan terjadi sebelum barang on board menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penjual. Sedangkan pada skema CIF atau biaya asuransi dan pengangkutan Yokohama, CIF adalah skema Incoterms di mana penjual membayar biaya pengiriman hingga pelabuhan tujuan dan menyediakan asuransi, tetapi risiko tetap tetap berpindah saat barang on board di pelabuhan muat. Siapa menanggung apa? Komponen biaya sampai barang on board itu penjual, risiko sampai barang on board itu penjual, risiko setelah barang on board itu pembeli, biaya pengapalan atau freight itu penjual, asuransi kargo itu penjual, itu minimal coverage. Pada kasus keterlambatan kapal CIF, keterlambatan kapal selama 2 hari tidak memindahkan resiko pada pembeli selama barang belum dimuat ke kapal yang bersangkutan. Sebelum proses pemuatan selesai, penjual sepenuhnya penanggung risiko sehingga pembeli tidak mendapat dampak langsung keterlambatan ini. Ketiga, sistem ini memberikan jaminan kepada pembeli terhadap keamanan barang hingga proses pengangkutan dimulai. Ada kasus kerusakan kargo CIF dalam eh, sebesar 5% di pelabuhan muat sebelum barang dimuat ke dalam kapal menjadi tanggung jawab penjual termasuk biaya yang ditimbulkan. Yang kedua, asuransi transportasi disediakan oleh penjual. Yang ketiga, penjual memastikan bahwa barang yang diserahkan telah dalam kondisi aman sesuai spesifikasi yang disepakati dengan pembeli. Ini pertanyaan kedua. Terdapat 3 instrumen dasar, three basic of custom law yang wajib diketahui oleh eksportir atau importir dalam menunjang bisnisnya. Sisi lain terhadap cukup banyak skema FTA ditantangkan oleh pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan 3 instrumen dasar tersebut. Dengan berlandas pada 3 instrumen tersebut, bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. 3 instrumen dasar kepabeanan itu penetapan tarif bea cukai, penilaian nilai pabean, penetapan asal barang. Keterkaitan FTA dengan instrumen bea cukai. Preferensi tarif dengan FTA, FTA memungkinkan pengurangan atau penghapusan tarif bagi barang yang memenuhi syarat. Keakuratan HS code dan rules of origin penting untuk mendapatkan manfaat preferensi tarif ini. Yang kedua, validasi nilai pabean. Nilai pabean menjadi dasar untuk perhitungan biaya masuk preferensial. Kesalahan dalam valuasi bisa mempersulit akses terhadap manfaat FTA dan menyebabkan sanksi. Yang ketiga, pemenuhan dokumen asal barang. Dokumen Certificate of Origin memastikan bahwa barang memenuhi kriteria asal dalam FTA sehingga pengurangan tarif dapat diterapkan secara sah. Manfaat optimal bagi eksportir itu pengurangan biaya ekspor,
peningkatan akses pasar, dan efisiensi operasional. Manfaat optimal bagi importir itu pengurangan biaya impor. Importir dapat memanfaatkan FTA untuk mengurangi tarif masuk sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, manajemen risiko yang lebih baik. Penerapan aturan kepabeanan yang tepat mengurangi kemungkinan pemeriksaan fisik intensif dan masalah kepabeanan. Yang ketiga, efisiensi logistik. Memahami aturan asal barang dalam FTA membantu mengoptimalkan rantai pasok dan menjadikan proses penyimpanan barang lebih terstruktur. Eh, Keuntungan bagi bangsa itu peningkatan perdagangan dan pendapatan negara. Yang kedua, daya tarik investasi asing. Yang ketiga, penguatan industri dalam negeri. Ringkasan instrumen bea cukai dan hubungan FTA, interaksi regulasi bea cukai dan FTA, manfaat bagi pemangku kepentingan, dan efisiensi dan kepatuhan hukum. Mungkin sekian dari presentasi atas ATS nama M. Al-Hadi Aprizani, NPM 211240012. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.